Kemudian kenapa didirikan Majelis Taklim Mu'allimat? Ya. Nah, Majelis Taklim Mu'allimat itu didirikan sebagai bentuk strategis oleh Majelis Ulama untuk melaksanakan program-program yang berkaitan, program-program MUI yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Ya, bagi di MUI ada salah satu komisi namanya Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga. Ya. Nah, apa program MUI di dalam pemberdayaan perempuan? Ini adalah hasil musda terakhir dari MUI yang diembankan kepada Komisi Pemberdayaan Perempuan. Ada 4 programnya. Yang pertama, memberikan kontribusi pemikiran tentang ajaran Islam mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan perempuan, remaja, dan keluarga, serta memberikan solusi terhadap pemecahan masalah-masalah tersebut. Ya, ibu-ibu, apa coba kira-kira isu-isu yang sedang berkembang sekarang yang berkaitan dengan keluarga, perempuan, remaja, dan keluarga? Apa Bu? Judi online ya Bu. Judi online merusak ekonomi keluarga. Apalagi? KDRT. Ya, trafficking, penjualan manusia. Apalagi Bu? Pelakor. Ya, angka perceraian yang tinggi dan pada umumnya digugat oleh para perempuan. Ya, angka perceraian yang meningkat. Padahal kalau keluarga tidak sakinah atau mengalami perceraian, korbannya nanti banyak. Ya, efeknya terhadap anak-anak, ya, dan banyak ya gitu. Jadi kalau anak-anak berpisah antara orang tuanya, mungkin pengasuhannya nanti tidak utuh, ya, karena pengasuhan tidak utuh, dia mencari pelampiasan di luar, terbawa oleh pergaulan bebas dan seterusnya. Apalagi Bu, isu yang sekarang yang sedang marak? Masih ada? Pelecehan seksual, betul. Ya. Terus pergaulan bebas. Ya. Apalagi? Bullying di sekolah, ya, ataupun di tempat bermain. Bahkan kemarin kita sangat miris ya mendengar seorang dokter spesialis yang sedang kuliah di spesialis anestesi sampai bunuh diri karena kasus bullying. Ya, dan banyak peristiwa-peristiwa lain karena itu. Nah, ini ahlinya nih nanti yang membahas masalah itu, masalah kesehatan mental ya. Itu kan berkaitannya dengan kesehatan mental. Betul nggak? Nah, banyak juga sekarang orang yang berpenyakit mental dari mulai yang ringan sampai yang berat. Ya, ada yang diakibatkan karena media sosial, ada yang diakibatkan dengan perundungan juga, ya. Ada yang diakibatkan oleh obat-obat terlarang. Banyak sekali. Nah, inilah yang harus kita jawab di MTM. Ini yang harus kita jawab di MTM. Bagaimana supaya kasus-kasus yang terjadi saat ini dapat dijawab oleh ajaran Islam, ya? Bagaimana dalilnya dalam Al-Quran, bagaimana hadisnya, ya? Itu disampaikan di Majelis Taklim Mu'allimat dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut, ya. Termasuk sekarang karena perkembangan gizi semakin bagus, anak-anak lebih cepat balik daripada akil. Betul nggak?
Kalau dulu kita mens itu kan udah SMP ya, udah usia 14-15 tahun. Sekarang anak usia 9 tahun sudah head. Itu karena berkaitan dengan asupan gizi. Ya. Sedangkan akilnya naon Bu? Berkaitan dengan pendidikan. Kalau akil itu berkaitan dengan pendidikan, ya, pola asuh. Nah, itu sekarang konon katanya usia akil anak itu 22 tahun ke atas. Sedangkan baliknya 9 tahun. Kurang kali istri atanapi pamengket kalau dia sudah balik, maka sudah ada ketertarikan antara lawan jenis. Ya, dan organ-organ tubuh, organ intimnya sudah berfungsi. Jadi terus ayah beker Bu, alih keneh oke terus ayah ketertarikan dengan lawan jenis. Nah ini Bu, hati-hati punya anak perempuan, laki-laki pun sama. Ibu pernah lihat di WA ada curhat dari seorang dokter kandungan yang menjelaskan, mengemukakan sambil nangis, dia ada pasien dibawa oleh bibinya usia 10 tahun sudah berhubungan badan dengan anak usia 13 tahun. Temannya yang dikenali di Facebook, dia izin main dengan temannya, mau nginap di rumah teman berdua. Di sana sudah ada pacarnya berdua, rumah kosong, tidak ada ibu bapaknya. Terjadilah hubungan seperti itu. Dan ketika dia ditanya, dia polos, bagaimana kamu bertemu? Enak. Coba sampai dia dokternya juga nangis, astagfirullah, ini bagaimana ibu-ibu, hati-hati. Itu seperti itu. Itu yang mengadu. Yang tidak mengadu pun banyak. Bahkan sekarang bukan oleh orang lain, tapi oleh keluarga sendiri. Ada yang dengan kakaknya, ada yang dengan sepupunya, ada yang oleh pamannya kan. Ya, nah itu yang harus hati-hati. Jadi perkembangan balik anak-anak sekarang sudah semakin cepat, sedangkan akilnya lambat. Ya, jadi hati-hatilah. Ya, ini yang harus kita pecahkan. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah memberikan kontribusi pemikiran ajaran Islam mengenai berbagai isu yang berkembang dengan perempuan, berkaitan dengan perempuan, remaja dan keluarga. Jadi mangga ibu-ibu di majelis taklim masalah-masalah yang berkaitan itu dibahas. Kumaha hukumna pelakor. Tingali apabila terjadi dalam Al-Quran itu kan ada nusus ya. Nah, bagaimana tahap-tahap penanganan nusus dalam Al-Quran itu harus bagaimana? Itu harus dijelaskan, ya. Kalau ibu-ibu ayah di majelis taklim mungkin soleh-soleha, tapi yang di luar sana yang tidak pernah masuk majelis taklim, anggota keluarga kita juga. Jadi kita kan anfusakum wa ahlikum nar. Jadi bukan hanya untuk kita saja, tapi keluarga, anak-anak semuanya juga harus dijaga dari siksa api neraka. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan badan, ormas, instansi terkait dalam upaya pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga. Ormas perempuan itu banyak ya, ada muslimah, ada apa lagi? Ada wanita PUI di daerah itu ya, ada BKMM, ada BKMT, ada MTPIFI, ya, dan banyak lagi. Al-Hidayah, PKK. Nah, kita jangan bermusuhan atau ngadu gelis gitu, ya. Saran organisasi sana, tapi MTMMU-nya harus jadi perekat, ya, harus jadi pemersatu dari anggota-anggota organisasi tersebut. Sebab di pusat, di provinsi maupun di kabupaten dan di kecamatan dan desa, MUI itu adalah perkumpulan organisasi masyarakat Islam. Ya, jadi semuanya ormas itu ada di bawah MUI. Jadi kita harus jadi pemersatu. Yang ketiga,
Yang ketiga, mengoptimalkan peran dan fungsi majelis taklim mu'allimah. Karena tadi disebutkan bahwa MTM itu adalah badan yang dimiliki oleh MUI. Ya. Tapi nah aya di Sukabumi ngumpul, teu aya di Nusanes. Inilah inovasi MUI Kabupaten Sukabumi. Di Kabupaten Sanes mah teu aya, Bu. Man aya nu naroskeun di organisasi Sanes. Geuning teu aya di Nabuga cenah majelis taklim mu'allimah mah. Di pilarian pengurus wilayahna, di pilarian anggaran dasarna sugan aya, teu aya memang, Bu. Sebab MTM itu hanya dimiliki oleh MUI Kabupaten Sukabumi, tapi sudah disosialisasikan di Jawa Barat. Bahkan ada beberapa MUI yang ingin mendirikan MTM MUI juga, ya. Selanjutnya, yang keempat, mengadakan bimbingan kepada para generasi muda tentang berbagai hal yang merusak kehidupan masa depan mereka. Seperti Bu, sekarang kan ada bullying tadinya, perkelahian antar sekolah, ya, perkelahian antar kampung, ya, tuh kan ada. Kemudian HIV, pornografi, pornoaksi, termasuk dalam hal ini paham-paham radikalisme dan keagamaan yang menyesatkan. Mungkin Ibu baca ya, baru-baru ini MUI Kabupaten Sukabumi dan MUI Citepus sudah menghancurkan makam-makam palsu di Citepus, ya, dengan padepokannya dihancurkan, diduruk. Sebab itu dibangun makam, teu aya makam sebenarnya mah dirinya teh. Alasanna teh cenah di dieu teh cenah itu akan mendirikan apa pesugihan cenah gitu. Dukun lah merenya, dukun lapus gitu. Nah, damel we makam atas dibongkar, Bu. Ya, yang seperti itu harus dibongkar. Itu tugas MUI. Ya, itu tugas MTM. Kalau ada misalnya di daerah hal-hal yang kira-kira menyesatkan ajaran-ajaran dan sebagainya, itu harus segera dilaporkan, ya. Sebab kita ingin meluruskan akidah, ya, ingin meluruskan akidah umat. Nah ini Bu, jadi Pak, pilih Ibu amat naonnya MTMT tugas nate, ya. Di antawisna menjawab isu-isu yang sedang berkembang dan mencari solusinya. Yang kedua, bekerja sama dengan organisasi lain. Yang ketiga, mengoptimalkan pengurus urang ya kedasa uyunan, kedasa sarengan, gitu ya. Yang keempat, mengadakan bimbingan kepada para generasi muda. Oleh karena itu, sebaiknya selain objek dakwah kita adalah orang tua, sebaiknya para remajanya pun diberikan dakwah, ya. Insya Allah nanti kami bulan November ada tugas untuk mendakwahi para di lapas, ya, narapidana yang ada di lapas perempuan di Walijara bulan November. Nanti kami bertugas ke sana, ya. Selanjutnya ini tugas saya adalah sosialisasi program, ya. Program untuk tahun 2024 adalah ini. Yang pertama, di awal tahun ibu-ibu sama ibu-ibu juga harus seperti ini, mengadakan rapat kerja dulu untuk menyusun program, ya. Syahriah anak bade minggu kasabaraha dinten naon, tempatna di mana, ya. Teras dari narasumber nasaha itu sudah diprogramkan, ya, di awal tahun. Kemudian misalnya akan mengadakan seksi PHBI akan mengadakan peringatan Hari Besar Islam, Muludan Iraha, Rajaban Iraha, Tahun Baru Islam Iraha, itu semuanya dibahas pada rapat kerja di awal tahun, ya. Selanjutnya, taklim rutin mingguan di MTM Kabupaten itu setiap hari Jumat di gedung Islamic Center Jateng sanesasihan rapi mingguan, ya. Minggu pertama, nah seperti Jumat besok itu diisi dengan obrol, ya. Baca doa bersama yang dipimpin oleh Ibu Ketua, itu dari pukul 8 sampai 10.30 semuanya doa, ya. Kemudian minggu kedua digabung dengan MTPI, jadi ibu pakai baju putih seragamnya. Kemudian
hari Jumat ketiga dan keempat pengajian biasa. Selanjutnya kami juga tahun ini mengadakan pelatihan pengelolaan ZIP bekerja sama dengan Basnas. Ya, itu karena ada salah satu misi dari MTM MUI tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk bidang sosial. Yang ketiga, yang keempat, peringatan Hari Besar Islam. Ya, yang kelima, bersama Komisi Pemberdayaan Perempuan. Nah, ini kami menjawab isu-isu tersebut. Ya, di antaranya mengadakan TOT, Training of Trainer, untuk Ketua MTM MUI se-Kabupaten Sukabumi. Mau kayak duaan untuk hadir ke hari teh Cibitung sareng hari bundar mabit kalau ya, ada wakil saya terhadir. Kemudian sosialisasi program dan revitalisasi pengurus MTM Kecamatan Kabupaten Sukabumi. Monitoring yang hari ini kita laksanakan ke 47 kecamatan. Alhamdulillah tinggal 5 kecamatan lagi selesai. Dan menjual seragam atau atribut organisasi berupa pin atau seragam. Ya. Ada satu lagi program yang belum masuk di sini adalah di bulan September ini, insya Allah ibu-ibu MTM kecamatan sebanyak 2 orang akan diundang untuk mengikuti pelatihan pemulasaraan jenazah. Ya, mau ngaduaan kalau pengen boleh ketua dan sekretaris, boleh pengurus yang kira-kira bisa menyampaikan lagi, tapi dari kalangan pengurus. Ya, dari kalangan pengurus. Ya, itu akan ada pelatihan pemulasaraan jenazah. Insya Allah mudah-mudahan di bulan September ini, tidak lewat bulan September. Karena untuk Oktober Desember bersama kami harus sudah membuat laporan. Ya, jadi ayo beres begini. Nah, ini jadwal monitoring tidak usah disebutkan karena sudah hampir selesai. Kemudian ini yang akan saya jelaskan hari ini adalah tentang UPZ yang kemarin saya minta ibu-ibu mengajukan, setiap MTM kecamatan mengajukan 3 nama untuk menjadi pengurus unit pengumpul zakat, infak, dan sedekah. Alhamdulillah, kalau lihat dari SK itu sudah 42 ya, berarti 41 kecamatan. 42, 40, coba kali. 40. Terus saya 40. Tadi kan ibu-ibu masing-masing kecamatan menerima ya SK dari Basnas. Jadi pengurus itu adalah ketua, sekretaris, dan bendahara UPZ. Kumaha ieu teh lalakona? Ya. Ini dimulai dari misi Majelis Taklim Walimat Kabupaten Sukabumi. Yang terakhir itu adalah menumbuhkan kepedulian sosial keagamaan melalui pengelolaan potensi zakat, infak, dan sedekah kaum muslim. Ini dari tahun 2000 baru terrealisir 2004. Ya. Beresan, tapi tenang naon, mudah-mudahan kedepannya terus berlanjut, ya. Nah, karena memang saya menghubungi Basnas setiap tahun nyumbungkeun celengan, we abdi mah bade ngabantuan Basnas, nyumbungkeun dilatih ibu-ibuna. Teu aya wae kamari ngajenkeun deui proposal, nyumbungkeun artos 35 juta, mau melatih 47 kecamatan. Caleketek teh masih anak-anak teh 7 juta. 7 juta mah mung cekap ka 2 wilayaheun. Janten mung wilayah Sukabumi sareng wilayah Cibadak anu dilatihna. Ya, bari jeung puas teh kitu nya materi naon. Disuhungkeun keng celengan teh acan we kengeng-kengeng menuju kamari pelatihan revitalisasi teh. Ya, malihat anu kali bundar sareng Cibitung nya anu acan ka bagian teh. Ya, pasti kena di kantor dan emot tawung sontet ewengi kuy mas teh aduh cenah ari ka kantor ayeuna sieun cenah. Wios lah kege da pada dikempolkeun ieu nya
aya pelatihan pemulasaran jenazah pasti dengan di itu. Malihan aya keneh pelang MTM 2 ya. Mas Banter kan? Cimas tentang Garut. Kacan, di mana? Cimas. Oh, Cimas mah atos, Bu. Pengurus di Payun. Oh, tadi pastikan. Ini ke mana? Kangen naon atuh disimpen oge da mana. Oh, gitu. Mohon. Dan kayak sama bagian kabupaten. Cing itu pemitel pakar sarang mana yang pasang mau di masjid itu ya? Kak, Pasang orang di masjid di mana? Di KUA. Di KUA. Biasa di KUA, di kantor bersama biasa. Ya. Soalnya di kamar itu. Yang di masjid gitu. Ibu-ibu sadayana mengawal kelaskan. Nah, berlandaskan misi inilah kami melangkah menghubungi atau bekerja sama dengan Basnas. Ya. Kabasnas simkuring naroskeun tiasa teu MTM ngadamel UPZ Nyalira. Tiasa. Jadi kita berdiri sendiri, tidak di bawah UPZ kecamatan. Kan UPZ kecamatan gitu aya Basnas di kabupaten, aya UPZ di tiap kecamatan, aya UPZ di tiap desa. Ya. Tapi urang mah independen, berdiri sendiri. UPZ Majelis Taklim Mu'alimat Kecamatan. Tapi ulah pabendeng-bendeng, ulah pasea sareng UPZ nu aya di kecamatan. Kita berdampingan, ya, karena kita sasarannya berbeda dengan UPZ kecamatan, ya. Mungkin juga beririsan, tapi momennya mungkin berbeda. Nah, setelah diadakan pelatihan, ini merupakan peluang bagi kita. Mari biasanya suatu organisasi belum berjalan kalau tidak ada dana. Beres dah? Ya, program rada sulit berjalan kalau tidak ada dana. Nah, oleh karena itu pendirian UPZ ini merupakan peluang dari Basnas bagi kita pengurus MTM. Kenapa? Karena ini bisa dibaca yang lain-lainnya, ya. Karena UPZ yang diberikan SK oleh Basnas menerima dana dan tugas pembantuan dari Basnas akan mendapatkan dana sebesar 70%. Ya. Jadi artos anu bakal dikumpulkan ku urang di majelis taklim, ya. Nanti yang distorkan ke Basnasnya hanya 30%. Ya. Kumaha kedah ngagidi ka Cisaat masihkeun artos nu 30% teu kedah ditransfer we da ayeuna matos canggih. Ka mana transferna? Ka UPZ MTM Kabupaten heula. Engke saparantos dihimpun ku MTM Kabupaten nembe disetorkeun ka Basnas. Kantos tuh. Jadi sekali deui. Ibu-ibu sudah mendapat SK anu tos ngajengkeun mah ka abdi, kecuali yang belum mengajukan dan belum diproses. Ada beberapa yang sudah mengajukan tapi saya belum proses ke UPZ supaya kempel heula tah sisa anu dugi ka 47 kecamatan teh, ya. Oke, sakantenan SK na periode nu kadua. Tugas ketua naon? Memantau pengumpulan zakat. Kamari tos dipasihan ke deui. Kamari tos dipasihan ceng-celengan masing-masing kecamatan teh 15. 15 teh eta teh kanggo contoh dicepeng ku pengurus MTM kecamatan saurang hiji. Ya. Nah, eta teh disimpen di majelis taklim pun dikurilingkeun sanes. Tapi disimpan di bumi masing-masing, dilebetan di bumi masing-masing ku artos-artos yang sabalaja sokin pak kadinya. Putra atanapi putu dipaparin jajan 5.000 misalnya. Neng sodako heula 500 misalnya. Jadi kita melakukan pendidikan
kepada anak sejak dini di rumah. Kumaha ari jamaah cecelenganana teu dipasihan teu kedah sami di naon we. Bade dina tilas aqua, bade dina tilas naon wae nu di bumina masing-masing jamaah. Kan ibu engke ku ibu diberi dijelaskeun kumaha ngajelaskeunana ya supados caina herang laukna beunang. Gitu. Ya. Terus Bu, sasasi sakali si cengcelengan teh dibahekeun di mana? Di MTM Kecamatan dina waktos sahriahan. Teu kedah dietang di bumi. Bisi geuning gede mending urang beulikeun kana. Belacak eta mah didamel infak, Bu. Jadi saayana gebrok we gitu. Dietang we nya disaksikan oleh yang 3 tadi, ketua, sekretaris dan bendahara. Oh, kenging 500.000 misalnya. Seratkeun ku sekretaris pemasukan ZIS bulan ini sebesar sekian 500.000. Artosna disimpan di mana? Disimpan ku bendahara. Bade ditabungkeun mangga, bade disimpan di hanapeun bantal mangga, nu penting aman. Akhir tahun ke sasi Desember pada ayeuna mah Septembernya. September, Oktober, November, Desember mung 4 sasi ayeuna mah mun ke mah panjang di Januari nya. Sasi Desember dietang Bu kenging sabaraha. Tah, jumlahnya 100% dilaporkan ke MTM Kabupaten. Jumlahna 100% sadayana maksudna. Sadayana opat sasi teh kenging 2 juta da sasina. Sasina teh 500 kenging 2 juta. Laporkeun bahwa pendapatan UPZ MTM Kecamatan Cibitung 2 juta rupiah. Berarti anu kedah distorkeun ka basna sabaraha? 30% dari 2 juta berapa? 600.000 rupiah. Oke, simkuring sasi Desember bade nyebarkeun nomor rekening UPZ Kabupaten. Tah distorkeunana kana rekening UPZ Kabupaten. Tapi kumaha urang jadi Kecamatan Gaduh pengurus UPZ langkung sae laporan ka UPZ oge. UPZ MTM Kecamatan kenging sakieu tapi teu sang artosna angkana we untuk diketahui dan untuk dilaporkan ke Basnas. Jadi UPZ Kecamatan ditambah UPZ Kecamatan Surade ditambah UPZ Kecamatan MTM Kecamatan sekian pan jadi ngageungan pan sok kenging hadiah nih Bu nya anu ageng kecamatan anu ageng setor jakatna sok kenging hadiah Bu ya. Jadi urang oke saya supados ulah aya kelas gitu nya laporan web. Nu 70% deui dianggo ku MTM Kecamatan. Kamu naon? Nah. Ini melihat dari program UPZ Kabupaten ada Sukabumi Takwa, ada Sukabumi Sehat, ada Sukabumi Peduli. Maaf, ini ulang ya. Ada Sukabumi Peduli, ada Sukabumi Cerdas, ada Sukabumi Takwa, ada Sukabumi Sehat. Ya, maka program MTM pun, nah itu mengacu kepada kegiatan tersebut. Lain aja kalau depan. Nah ini Bu, no 70% teh kedah aya laporan penggunaannya, ya. Jadi satu acana tadi sasi September teh, urang ngadamel heula ieu program, ya. Walaupun angkanya belum ada misalnya, tapi kita sudah punya programnya, ya. Di antaranya MTM Takwa untuk meningkatkan ketakwaan umat. MTM mau membuat kegiatan apa? Misal satu pengajian rutin. Kan panginten Ustaz anu ngaos sahriahan teh
Kedan dipasihan, mangga. Kedan dipasihan artosnya. Nah, oke mah aya tina hasil infak sodako. Yang kedua misalnya kegiatan PHBI, ya peringatan Hari Besar Islam. Kemudian MTM sehat, besarnya berapa? MTM takwa 20% dari berapa? Dari 70% yang tadi. Misal 70% teh 1.400.000 dah kekengengan 2 juta teh 600 dikabaskeun sesana 1.400.000. 20% dari 1.400.000 berarti 280.000. Insya Allah ageng Bu, ya, da moal karaos nya di seueuran mah ageng di MTM Kabupaten oge sasasina rata-rata kengeng 3 jutaan. Ya, sasasi, ya. Kemudian yang kedua MTM sehat, misalnya untuk bantuan pengobatan. Kan ibu-ibu sok aya nu teu damang lagi liru anu padahal ngomong di mananya acisnya urunan gitu nya. Nah, mudah-mudahan nanti ada ini dananya dari sini ya untuk MTM sehat. Yang ketiga MTM cerdas, misalnya untuk bantuan siswa yang berprestasi. Aya urang kali di GT anu sae di sananya menuju pesantren peryogi dibantos. Nah, itu biasa dibantos secara rutin ataupun insiden. Kemudian yang keempat MTM sejahtera. Di sana aya anggota pengawasan teh tegaduhan usaha tapi gaduh keterampilan. Ya, ada mal kue di sana. Jadi di modalan, di pasihan modal. Jadi ke MTM lamun aya kegiatan teh mesen konsumsi nah ka ibu eta. Ya. Kemudian MTM peduli. Ini untuk santunan anak yatim misalnya pada kegiatan muharramah biasanya ya. Kemudian bantuan lansia atau ada terjadi bencana alam bisa juga untuk bantuan bencana alam. Kemudian yang keenam untuk amilin ya. Bisa untuk mengadakan sosialisasi JIS, bisa untuk operasional